Hingga akhirnya tiba-tiba suami aku transfer 700.000 katanya THR dari bos. Terus besoknya transfer lagi 300.000, kalau ditotalin jadi 1 juta. Aku sampai nangis sujud syukur padahal aku udah bener-bener pasrah dan aku langsung menunaikan janjiku ngasih ke anak yatim si A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku dan kedua buku ini berbeda. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak Novia di Ciamis. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Aku Novia dari Ciamis. Halo Mbak Novia, salam kenal ya. Mau berbagi cerita tentang testimoni keajaiban sholawat munjiat, tahajud istighfar, dan afirmasi positif atau loa. Masya Allah. Waktu bulan puasa di tahun ini aku ngalamin banyak banget kesulitan. Aku terlilit utang yang suami aku pun gak tahu dan gak pernah aku kasih tahu. Setiap ditagi aku dimarah-marahin sama yang WA. Aku niat kok bayar hutang tapi uangnya nggak cukup buat bayar setiap hari. Bahkan setiap ada waktu luang aku selalu nyempetin buat nonton konten Kak Mel. Biar aku semangat nggak putus asa. Aku yakin Allah bakal nolongin aku. Aku bangkit hampir setiap hari, aku usahain sholat tahajud, sholat sunat tobat, dan sholat sunat hajat. Di situ aku nangis minta tolong sama Allah. Meskipun sholat sunnahku masih bolong-bolong, tapi aku selalu usahain, nggak mudah ngelakuin kebiasaan ini. Aku riadoh waqiah dan yasin juga. Ketika anak aku lagi anteng, aku juga ngusahain biar aku bisa sholat duha. Kalau ada kesulitan sebelum melaksanakan sholat, aku sering ngebatin, ya Allah tolong aku mau sholat sunnah duha, buatlah anakku anteng dan Allah pasti mudahin untuk sholat, Masya Allah. Setiap hari aku terus belajar sholawat munjiat sama artinya dan lama-kelamaan hafal, awalnya emang sulit tapi Allah mudahkan. Aku bacanya sambil ngasuh anak, sambil beres-beres, aku mengisi waktu-waktuku untuk bersolawat dan beristighfar, bahkan aku makan pun selalu sedikit. Hah? Sedikit? Terus. Selalu sedikit. Kenapa makannya sedikit atuh? Aku aku bacanya sambil ngasuh anak, karena kalau perutku kenyang pasti jadi gampang ngantuk dan oh gitu, iya benar sih, bener teman-teman kalau mau bisa sholat tahajud memang kita makannya jangan banyak-banyak, cobain deh. Ya, kalian makannya dikit di hari itu, tapi jangan dikit banget, itu pasti malamnya bangun tuh tahajud, cobain deh ya. Kalau kekenyangan itu bangunnya pagi gitu ya. Lanjut, yang bikin aku sedih juga adalah ketika anakku meminta jajan, aku selalu mengalihkan pandangannya. Aduh sedih banget ya. Aku selalu ajak dia ke kandang kambing atau main biar anakku nggak jajan. Aku malu buat ngutang. Alhamdulillah setiap kali mau buka puasa selalu ada yang ngasih dan gak pernah kekurangan makanan. Anakku umurnya 2 tahun, aku gak mau kejadian itu terjadi lagi. Bahkan aku sering minta maaf sama anakku karena gak bisa kasih dia jajan.
Aku berdoa meminta pertolongan uang 1 juta. Aku tahu aku nggak kerja, tapi aku tahu Allah lihat aku. Allah dengar doa-doaku. Aku janji kalau aku dapat uang, aku bakalan ngasih ke anak yatim. Si A namanya. 3 minggu kemudian tiba-tiba mertuaku menelpon dan mentransfer uang 50.000. Terus ada yang ngasih zakat 20.000. Di situ aku senang banget. Aku yakin pertolongan Allah semakin dekat, semakin jelas. Hingga akhirnya tiba-tiba suami aku transfer 700.000 katanya THR dari bos. Terus besoknya transfer lagi 300.000. Kalau ditotalin jadi 1 juta. Aku sampai nangis sujud syukur padahal aku udah bener-bener pasrah dan aku langsung menunaikan janjiku ngasih ke anak yatim si A. Afirmasi positif juga manjur banget membayangkan sesuatu yang belum terjadi malah beneran terjadi. Masya Allah. Anakku, sampai mana tadi ya? Segitu aja dulu Kamel, testimoni dari aku. Banyak banget sebenarnya testimoni yang mau aku ceritain, cuma takut kepanjangan. Kini hidupku alhamdulillah jauh lebih baik, lebih mudah, jauh lebih baik. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Novia. Kenapa nggak diceritain aja? Nggak apa-apa, ini masih lama durasinya loh ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau ceritanya panjang ceritakan saja. Aku siap membacakan cerita-cerita kalian ya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Pokoknya kalau kalian saat ini ada di posisi sulit, ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan, malah punya utang juga, suami kagak tahu juga gitu ya, mau ngasih tahu takut gitu kan. Teman-teman mulailah bersolawat. Udah mau nunggu apa lagi? Mau nunggu kapan lagi? Solawat solusinya. Apakah cuma solawat ya? Enggak lah, nomor 1 itu kita sholat. Sholatnya jangan tinggal karena banyak yang nanya. Mbak, boleh nggak kalau sholawatan aja tapi nggak sholat? Iya kagak boleh. Ya, sholat itu yang wajib teman-teman, wajib sholat. Kalau nggak sholat dosa, mau dosa. Hukumannya apa? Masuk neraka, mau masuk neraka ya. Jadi teman-teman sholat ya nomor 1. Tapi kalau teman-teman benar-benar nggak bisa sholat, ada di lingkungan yang memang membuat teman-teman nggak bisa sholat, teman-teman bukan berarti dibolehkan nggak sholat, tetap sholat. Tapi ya kalian usahakan baca sholawat, minta tolong sama Allah. Luar biasa Mbak Novia kan tadi bilang, aku mengusahakan sholat duha, sholat tahajud. Nah ketika mau sholat duha anak rewel, anaknya kan masih 2 tahun nih teman-teman ya. Takut anak rewel, minta tolong sama Allah, ngomong ngebatin, emang enak banget, asik banget loh teman-teman. Kalau kita istiqomah sholawatan, kita tuh jadi yang kepedean banget, apa-apa tuh ngomong sama Allah. Ngomongnya juga nggak pakai ngucap, dibatin, ngomongnya didengar sama Allah. Allah kan emang maha mendengar, Allah maha denger. Tolongin ya Allah, hamba mau sholat duha, tolong bikin anak hamba anteng ya Allah, biar hamba bisa sholat duha. Dibikin anteng. Itu sering banget kejadian teman-teman ya. Aku kalau mau bangunin si kakak ini memang bangunnya susah banget luar biasa. Dia dengar tapi dia benar-benar males nggak mau bangun. Kalau adek gampang, adek bangun nang, bangun, nggak perlu dimarah-marahin dia bangun. Kalau si kakak mau dimarahin, mau dilembutin nggak bisa dia. Kudu emaknya tuh udah kayak singa dulu baru dia bangun, itu pun sambil marah-marah gitu ya. Tapi aku sudah menerapkan beberapa hari ini ya, bukan beberapa hari, udah lama deh aku terapkan seperti ini. Jadi ketika aku bangunin dia, aku nggak pakai teriak-teriak. Aku ngomongnya baik-baik, tapi dalam hati aku ngomong sama ya Allah, tolong mudahin ya Allah, tolong bangunin si kakak tanpa harus dimarahin. Tolong bangunin si kakak dengan semangat ya Allah, dia langsung bangun, dia langsung mandi. Itu beneran loh teman-teman. Habis doa ngebatin, ngomong gitu ngebatin aja gitu kan. Kemudian aku, bangun Kak, ayo Kak bangun udah siang kan nanti telat Kak. Bangun. Cobain deh teman-teman. Kalau misalnya kalian punya anak yang aduh bader banget gitu ya, kagak bisa dibilangin, petakilan ya, sama anak juga petakilan. Udah capek kita ngomel ya, ngomong teriak-teriak segala macam gitu kan, sampai berbusa di mulut gitu ya, teriak. Tetap aja mereka bentar doang diam terus begitu lagi. Ya coba kita latih hati kita, aku sama-sama kita melatih ya. Ngomong aja dulu sama ya Allah, tolongin ya Allah. Tolong ya Allah, mereka jangan jadi ribut ya Allah, tolongin ya Allah. Bisa. Pokoknya luar biasa deh teman-teman, makanya jangan pernah tinggalin sholawat, baca sholawat. Masya Allah luar biasa Mbak Novia baca sholawat apa tadi? Munjiat. Kita baca munjiat dulu yuk.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Salawat munjiat adalah salawat yang eh, menemani hari-hari aku sampai aku ada di titik ini. Luar biasa, Masya Allah. Ngomong-ngomong aku mau cerita nih, ini kisah aku sendiri ya. Aku sempat janji sama kalian kan, aku mau cerita di Instagram. Jadi teman-teman ya, namanya hidup ada aja masalah ya. Aku baru-baru ini tuh lagi gedek banget sama tetangga aku. Semoga dia tidak menonton video YouTube aku. Kayaknya nggak mungkin nonton juga sih. Ya, dia kan ya begitulah gitu ya. Nggak tau lah gitu. Pokoknya dia selalu kayaknya dia kayak yang sama anakku tuh sensi banget gitu loh. Nah baru kemarin dia negor aku kan, dia nyamperin aku. Tumben nih senyum, biasanya asem kayak ini senyum nyamperin aku. Mbak, anakmu kemarin ditegor mainin keran, aku disuruh negor. Aku disuruh ngasih tahu kamu Mbak, kamu tegur baik-baik anakmu. Mereka suka main keran, air keran tetangga sampai airnya nggak ditutup lagi. Oh gitu. Aku tanya, beneran aku tanya anak aku. Biasanya aku teriak-teriak ya, apa gitu cepet marah gitu ya, tapi pada saat itu aku benar-benar baik-baik gitu ya. Karena kalau kita marahin pasti dia nggak akan mau jawab jujur, aku tanya baik-baik. Kakak mainin air, adek mainin air. Mereka bingung, enggak, kapan? Dan yang aku tahu juga mereka ini udah lama nggak main sama anak-anak sini gitu loh. Kemudian setelah mereka udah nggak main, ya kapan mainnya gitu kan. Akhirnya aku tanyalah, aku tanya, tapi dulu-dulu pernah nggak? Iya, dulu pernah mami main, tapi udah dulu banget. Tapi mainnya nggak aku sama adik aja, aku mainnya berempat sama teman sebelah, sama teman sana gitu kan. Dah, yang di situ akhirnya aku konfirmasi ke tetangga aku bilang, "Mbak, ini pernah main memang, Mbak Mbak lihatnya kapan?" "Nggak tahu pastinya kapan," katanya. Ini anakku bilang, "Iya mereka main tapi udah lama banget dan itu pun mainnya nggak berdua tapi berempat." Ya udah dulu banget. Nah sekarang pertanyaan pertama udah dulu banget ya, kenapa harus dibahas sekarang gitu loh. Kenapa nggak dari kemarin waktu peristiwa itu terjadi, kenapa baru dibahas sekarang? Kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu juga, kan anaknya juga main bukan anakku doang, kenapa jadi anakku yang disalahkan gitu loh. Udahlah pokoknya aku udah deh bismillah, aku mau pindah aja deh gitu loh. Toh aku juga ngontrak di sini, aku cuman sewa gitu kan. Kemudian aku cari tuh rumah. Biasa kalau udah sholawatan mah apa Allah, ngadunya ke Allah kan, cerita ke Allah, "Ya Allah, hamba pengen pindah, pertemukanlah hamba dengan kontrakan yang nyaman, yang aman, yang bersih, yang ada garasinya bisa masuk mobil." Karena di sini aku garasinya nggak masuk, mobil mobil kita tuh nggak masuk ya, jadi taruhnya di luar itu dibaretin sama anak-anak tuh, nggak tahu tuh yang mana kita mau komplain nggak ada bukti, itu sampai habis 500.000 aku ke bengkel teman-teman, dibaretin pakai batu kayaknya dicoret-coret tuh kanan kiri depan, kanan sama kiri, belakang enggak, pokoknya panjang tuh dibaret-baret. Kemudian, aku berdoa kan, kemudian aku pada saat itu memang baca salawat Ibrahimiyah dari kemarin, tapi pada saat itu, di hari itu, di pagi itu, aku lagi pengen baca munjiat. Aku baca sambil nyari-nyari kontrakan, aku baca munjiat. Sampai 100 kali lebih gitu aku baca di pagi itu, "Ya Allah tolong mudahin kalau memang Engkau ridho hamba pindah, mudahin ketemu kontrakan yang hamba mau dan bisa dibayar bulanan atau per 3 bulan." Karena kalau langsung bayar banyak itu kan lumayan ya teman-teman, karena di rumah ini yang aku tempatin sekarang, ini masih ada 4 bulan lagi. Kan lumayan ya. Sayang ya, tapi gimana gitu loh, aku nggak bisa, aku kalau udah nggak cocok aku mending pindah deh. Karena aku, ngontrak ini gitu loh, kecuali ini rumah sendiri kan gitu. Akhirnya Masya Allah luar biasa, ketemulah rumah yang aku mau. Dan Masya Allah orangnya juga mau dibayar per 3 bulan, nggak per bulan tapi per 3 bulan. Tapi suami aku, udah 6 bulan aja deh gitu loh. Masya Allah luar biasa teman-teman. Dahsyat banget deh, dapat rumah yang memang kita pengenin. Ini bener-bener kita pengenin rumahnya, luar biasa banget, tempatnya bersih, nyaman ya. Pokoknya enak deh, aku udah lihat rumahnya, aku udah masuk ya teman-teman, luar biasa banget.
Ini rumahnya kosnya tuh ya, biar kalian lebih, "Wih, iya ya bener ya." Nah ini rumahnya. Ya memang harganya lebih mahal daripada rumah yang aku tempatin. Tapi kan harga nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Yang penting kan kenyamanan. Jadi anak aku kagak di bulan-bulanan mulu, heran deh ya. Kenapa sih begini gitu ya, namanya juga hidup ada aja ujiannya ya, kalau nggak dari dalam ujiannya dari luar gitu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalin sholawat, luar biasa salawat itu. Terserah teman-teman mau baca apa, tapi kalau aku tidak bisa meninggalkan munjiat, aku tuh memang sudah termunjiat-munjiat banget, karena memang luar biasa banget yang mengantarkan aku sampai ada titik ini kedua buku berkah munjiat aku punya. Aku bisa sampai punya nih di belakang nih sampai tapi sayang lama banget ke 1 jutanya ya teman-teman, ya Allah. Nih teman-teman, ya baca Ameliza Arnelianya udah pada luntur, udah kelamaan kan dapat ini 2022 kalau nggak salah ya, apa 2021? Ini udah 2002 oh 2021 akhir, ini udah 2024 ya Allah doain ya kapan dapat yang warna gold-nya ya, mudah-mudahan bisa dapat yang gold. Ini udah sampai jelek tulisannya belum dapat gold-nya ya teman-teman, Masya Allah dah. Pokoknya jangan pernah tinggalin sholawat. Luar biasa banget. Apa yang jadi keinginan teman-teman, bayangin aja. Kalau kalian malas membayangkan, kalian tulis. Scripting namanya, makasih ya Allah akhirnya utangku lunas gitu loh. Jangan ya Allah, semoga jangan. Makasih ya Allah akhirnya hutang hamba udah lunas sampai ke akar-akarnya. Makasih ya Allah, hamba senang banget sekarang hidup hamba udah gak ada utang. Tuh. Alhamdulillah makasih ya Allah, hamba punya rumah, rumahnya nyaman banget. Itulah teman-teman. Bayangin. Ya, pada saat aku mencari kontrakan itu juga aku sambil membayangkan teman-teman, luar biasa banget. Dan sekarang juga aku mau bayangin terus semoga tiba-tiba ada mutasi pindah Jakarta dan aku akhirnya bisa pindah ke Jakarta nggak ngontrak-ngontrak lagi. Kalau di sini kan kita jadi kontraktor, kalau di sana udah nggak jadi kontraktor lagi, udah ada rumahnya di sana, udah tinggal enak, jadi nggak perlu keluar duit lagi buat kontrak. Ya doain ya teman-teman ya, amin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dan Masya Allah luar biasa, aku selalu bilang sama kalian. Doain aku ya, supaya aku bisa bikin YouTube-nya tuh ya di ruangannya ada ruangan sendiri dan ada AC-nya, karena di sini tidak ada AC, kalau di kamar kan nggak bisa ya. Dan Masya Allah luar biasa rumah yang nanti mau aku tempatin kebetulan dapat AC-nya 2, jadi nanti yang kamar belakang itu bisa aku pakai buat ruangan YouTube aku. Karena kan anak aku masih tidurnya masih berempat, dia masih maunya tidurnya di ketek emaknya gitu loh. Masya Allah tabarakallah deh luar biasa banget, jangan pernah tinggalin sholawat. Oke teman-teman makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni, emang ada berapa sih yang ngasih testimoni? Aku juga lupa nih tadi 1 apa 2 ya. Semoga lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya pada lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.